Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Mulai Ahad kemarin, yaitu 29 Juni, dua kapal Indo-Amerika, yaitu USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, melakukan latihan perang skala penuh di perairan Spratly Baradaya, Filipina. Ini bagian dari keteguhan sikap Amerika untuk melindungi hak-hak maritim dan kebebasan navigasi internasional. Kapal induk yang lainnya, USS Theodore Roosevelt, ditarik sedikit ke atas menjaga selat Taiwan. Luar biasa dinamika ini. Dan China tetap show of force. Sebagai jawabannya, awal bulan Juli ini, armada angkatan lautnya mengadakan latihan militer di perairan Paracel, persis di depan hidung Vietnam, bersebelahan dengan Spratly. Artinya, ada dua kekuatan militer besar sedang berhadapan head-to-head di Laut Cina Selatan. Sementara di selatan LCS, di Natuna sudah bersiaga penuh sejumlah KRI dan Brigade Komposit Gardapati Indonesia. Sepekan ini, 3 pesawat anti kapal selam milik Amerika sedang menguntit pergerakan kapal selam Cina mulai dari Selat Taiwan sampai LCS. Pertempuran intelijen sedang terjadi. Intelijen Amerika dikenal sangat akurat memantau dan mensuplai informasi. Ruang kendali manajemen pertempuran diliputi suasana ketegangan. Jangan sampai salah pencet. Dan ASEAN baru saja mengeluarkan statement bersama menolak klaim Cina terhadap LCS. Diprakarsai Vietnam, pernyataan sikap itu berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut internasional UNCLOS 1982. Perairan ZEE secara ekonomi dikuasai oleh negara pantai yang ada di sekitarnya. Jadi jelas tidak mengakui juluran lidah naga yang menjulur dari Hainan sampai Natuna dengan alasan historis. Hari-hari mendatang dan untuk jangka waktu yang panjang, ASEAN menghadapi tekanan militer yang terus-menerus di perairan ZEE LCS. Vietnam berada di garis depan dan paling tersiksa dengan pamer otot kakek Xi. Instruksi Cina jelas, tidak boleh ada pergerakan kapal-kapal di perairan Paracel selama latihan militer Cina mulai 1 Juli kemarin. Larangan itu tentu membuat Vietnam bereaksi keras. Amerika saat ini sudah mempersiapkan penempatan 3 radar mobile intai strategis berskala luas untuk Indonesia dan Malaysia. Menlu Amerika Mike Pompeo mengatakan pasukan Amerika ditarik dari Jerman untuk dipindahkan ke wilayah hotspot Asia Tenggara dan Asia Timur. Sudah ada gelar pasukan Amerika sebanyak 375.000 prajurit di sepanjang Indo-Pasifik. Itu sebuah angka yang tak main-main bagi Paman Sam. Bagaimana ASEAN melangkah ke depan dengan kondisi ini? Diperlukan kesamaan sikap. Pernyataan sikap terbaru ASEAN yang menolak klaim Cina adalah kemenangan diplomasi. Bahwa ASEAN masih mampu merapatkan barisan, meskipun kita meyakini ada 3 negara ASEAN, yaitu Laos, Kamboja, dan Myanmar, yang berada dalam pengaruh Cina. Dinamika persinggungan ekonomi internasional yang terkait dengan kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN bisa merubah pernyataan sikap bersama. Cina adalah negara pengekspor terbesar di dunia dan pengimpor terbesar kedua di dunia. Dan sejujurnya, Cina tidak akan terbendung lagi menjadi kekuatan ekonomi nomor wahid mengalahkan Amerika. Bagi ASEAN, tidak ada gunanya mengambil opsi memusuhi Cina secara militer, juga secara ekonomi. Karena kepentingan nasionalnya masing-masing. Indonesia misalnya, persinggungan ZEE dengan Cina sama juga dengan persinggungan ZEE kita dengan Vietnam. Beda halnya dengan Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Seluruh ZEE-nya dicaplok Cina, hanya menyisakan teritori nasional 12 mil laut dari pantai. Kita dengan Vietnam masih berunding soal batas ZEE di Anambas. Tapi kita tidak mungkin berunding dengan Cina soal persinggungan ZEE di utara Natuna. Kalau kita mau berunding, itu sama saja kekalahan dan kesalahan diplomasi. Karena klaim Cina tidak punya dasar hukum internasional. Atas nama kepentingan nasional itu pula, kita tidak perlu hanyut dalam drama LCS yang sudah menaun. Proporsional saja dan tahu diri. Kita dan ASEAN tidak mungkin bisa mengalahkan kekuatan militer dan ekonomi Cina. Harus ada kekuatan penyeimbang, dan Amerika adalah jawabannya. Perkuatan militer jelas perlu, namun kejelian diplomasi dan melihat peluang sangat perlu. Misalnya, kalau memang harus ikut aliansi pertahanan bersama Amerika, mengapa tidak?
Tetapi hubungan ekonomi dengan Cina harus tetap berlangsung. Biarlah Amerika bersama Australia, Jepang, dan Korea Selatan berada di garis depan LCS sebagai payung dan bumper. Drama ini masih panjang jalan ceritanya. Prediksi kita tidak sampai terjadi konflik terbuka, namun jalan menuju perang dingin semakin nyata. Sangat dimungkinkan ada penempatan pasukan aliansi, kapal perang, dan jet tempur secara permanen di sepanjang teritori demarkasi LCS. Bisa di Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Indonesia. Semua bisa terjadi. Bagaimana menurut Anda?